Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di kampus UI. Bagi yang dari luar, bagi yang biasa di kampus mungkin refresh lah ke kampus UI ya. Kita belajar cukup sampai sore jam 4, jadi agak lama agar tidak monoton, kemudian tidak bosan. Diharapkan interaktif ya dari para peserta semua. Mudah-mudahan selama satu hari ini kita ada maksimal memahami apa itu mutu medis. Nanti apa kaitannya dengan yang lain bisa ditanyakan. Karena berkaitan medis itu bukan hanya quality, di situ ada safety, ada lingkungan, banyak yang mesti diperhatikan. Karena kita hari ini berkaitan dengan mutu medis, kita dengan pendekatan ISO 9001, karena itu standar internasional. Poinnya itu yang akan kita pelajari hari ini. Nanti saya mulai dari sejarah akan saya jelaskan biar para peserta memahami gitu. Apa sih ini sejarah mutu itu seperti apa? Kemudian sampai persyaratan, bagaimana memenuhi persyaratan, aplikasi, audit, dan sertifikasi. Nah seperti itu. Ini memang materi ini kita kompres. Sebenarnya materi ini idealnya adalah untuk pemahaman sendiri 2 hari idealnya. Kemudian untuk audit sendiri 2 hari. Jadi itu spesifik nantinya, itu hari. Auditnya saja 2 hari. Pemahaman itu minimal 2 hari. 1 hari itu biasanya awareness, jadi hanya pemahaman dasar. Tapi tidak masalah, biar paling tidak kita memahami apa itu manajemen mutu medis berkaitan dengan standar internasional ISO 9001. Sebelum mulai, baiknya kita berdoa untuk keselamatan, keberhasilan kita bersama, biar ilmu yang kita terima ini bisa dimanfaatkan oleh kita semaksimal mungkin dan menjadi ladang amal kita pada saat kita dipanggil sama Tuhan. Kita berdoa sesuai agama kita. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Perkenalkan, nama saya Herianto, sudah tertera. Basic saya memang dari teknik. Jadi basic saya itu teknik. Saya kebetulan bukan dari UI, saya dari ITB. Saya menggeluti bidang ini dari tahun 94. Saya waktu itu tahun 87 keluar. Saya sudah masuk ke area kerja praktek. Saya memahami dan basicnya ISO 9000. Dulu itu namanya 9002 tahun 87 itu. Itu basicnya hanya untuk industri. Sekarang itu sudah arahnya adalah kepada jasa. Sekarang akan keluar lagi ISO 9001 versi 2015, akan keluar yang terbaru. Nanti saya akan sekilas penjelasan apa itu beda-bedanya. Kemudian mindsetnya diarahkan kemana. Kalau untuk perusahaan, rumah sakit, klinik, kemudian jasa yang lainnya, saya sudah cukup banyak karena saya dari tahun-tahun 2000-an sudah terjun, bahkan sebelumnya kurang lebih ada 800 perusahaan ya. Jadi sudah dibangun sistemnya dari mulai K3, lingkungan, dan juga quality. Jadi Anda misalkan tadi dari industri, saya sangat paham gitu kan bagaimana dunia industri karena klien saya banyak yang dari industri, dari rumah sakit, dari sekolah, dari klinik. Silakan kalau mau nanyakan, mudah-mudahan saya bisa menjawab. Nah, seperti itu. Termasuk bagaimana strategi penerapan di lapangannya. Itu sekilas dengan diri saya. Saya lihat di internet, di web, pada saat orang memberikan makalah, kemudian pada saat orang mengulas tentang ISO, berbagai beragam komentarnya saya lihat itu. ISO itu adalah high cost, membuang uang, ada yang mengatakan begitu. Kemudian kenapa rumah sakit itu tidak hanya ke infrastruktur saja, kenapa perlu ISO gitu kan. Kemudian kenapa istilahnya kayak pemerintah harus menenderkan sistem ISO, daripada untuk itu dia bilang lebih baik untuk infrastrukturnya seperti puskesmas dan sebagainya. Kemudian kami ke depan akan menggarap 4 puskesmas di Tangerang. Nah, kita harus pahami dulu bahwa ISO itu adalah International Standard for Organization. Jadi suatu standar sistem. Jadi ISO itu standar sistem, aturan main suatu organisasi. Jadi sifatnya software ya, bukan barang ISO itu. International Standard Organization. Apa bedanya rumah sakit, klinik, dan organisasi yang sudah di ISO dan yang belum? Kalau yang belum,
mereka melakukan berorganisasi sistem yang ada berdasarkan pengalaman. Dulunya begini, orang bawa masuk ke orang baru begini. Jadi di situ mix. Ada yang merasa senior, pokoknya begini sistem yang baik. Ada lagi yang membawa sistem yang lain. Jadi tidak mempunyai fundamental basic system. Nah, ISO itu adalah fundamental basic system standar. Jadi kalau perusahaan belum ada mekanisme sistem yang jelas, ini mekanismenya seperti ini. Jadi pada saat bicara tentang ISO, maka organisasi yang sejenis dimanapun beradanya sama konteksnya. Mau di rumah sakit A, rumah sakit B, klinik A, klinik B, misalkan perusahaan otomotif A, otomotif B, dan seterusnya akan sama. Karena di sana pasti bagaimana teknik mengendalikan kearsipan, ada standarnya. Bagaimana teknik mengendalikan permasalahan, problematika, ada aturannya. Bagaimana membuat job desk, ada standarnya. Bagaimana mereka melakukan audit internal atau SPI, kalau di pemerintahan itu SPI, Satuan Pengawas Internal, itu ada aturannya. Jadi semua ditata. Nah, inilah sistem. Beda dengan dalam bentuk fisik. Ada, nanti saya jelaskan, apa bedanya ISO dengan SNI. Standar Nasional Indonesia. ISO dengan SNI. Kalau ISO itu standar sistem, bukan standar produk. Tapi kalau SNI, standar produk. Nah itu ya, beda. Nanti harus paham. Karena di lapangan ada SNI. Apa bedanya dengan SNI? Contoh, ini produk air kemasan. Kalau untuk produknya itu perlu SNI, makanya ditulis di sini SNI nomor sekian, standar produk. Tapi kalau untuk ISO tidak boleh ditempel di produk karena standar sistem. Boleh hanya ditempel pada brosur, pada proposal, kartu nama, kemudian ditempel juga pada misalkan buku-buku yang ada di situ. Tidak boleh nempel di dalam produk karena bukan standarisasi produk. Tapi kalau SNI, standarisasi produk. Itu. Yang membedakannya apa? Kalau standarisasi produk, ada uji laboratorium. Oh, ini airnya sesuai dengan SNI tidak? SNI nomor sekian. Dicek, masuk lab. Nah, itu namanya standar produk. Otomotif, keluar. Ada SNI-nya karena produk. Setiap barang yang digunakan di Indonesia wajib di SNI-kan. Untuk apa? Melindungi customer. Nah, kalau ISO untuk apa? Untuk melindungi customer, tapi dalam bentuk sistem. Dalam bentuk sistem. Karena gulungnya ke produk. Anda mau SNI menerapkan ini, tetap perusahaannya harus di ISO dulu. Gitu. Biar lebih mudah. Kalau enggak, nanti pada saat dia uji produk, di situ tetap harus membangun aturan-aturan pengujian atau quality controlnya harus dicek. Nanti saya akan jelaskan di sini. Pengantar pengenalan manajemen mutu, kita lihat di sini. Kita lihat sejarahnya dulu. Jadi pada saat Anda semua mendengar ISO, itu harus memahami dulu sejarahnya. Kenapa ISO lahir? Jadi kesalahan yang terdapat dalam pabrik-pabrikasi telah melahirkan standar mutu. ISO itu dulu lebih orientasi ke pabrik. Waktu Perang Dunia itu, Perang Dunia Pertama, Kedua, dan sebagainya itu lebih kepada orientasi pabrik. Jadi pada saat itu, pada Perang Dunia Pertama, presentasi granat yang gagal meledak adalah tinggi. Saat itu pabrik, orientasi pabrik senjata saat itu banyak kegagalan produk. Contohnya misalkan granat, tidak suruh meledak sendiri dia pada suhu tertentu, gitu kan? Nah, akhirnya ini cacat. Kalau cacat kan dalam bentuk barang-barang seperti ini kan berbahaya. Anda nyimpan misalkan satu granat atau suatu barang-barang yang berkaitan dengan masalah persenjataan, terus meledak sendiri kan berbahaya, tidak mempunyai standar. Anda pernah dengar waktu Pindad mengeluarkan satu produk dibawa ke Aceh, larasnya begitu tembakan 200 kali keluar larasnya, pelor keluar 200 kali, maka larasnya langsung melempung. Nah, ini standar namanya, berkaitan dengan standar. Berarti raw material yang digunakan tidak standar. Berarti produk tidak sesuai. Kemudian baru sistemnya. Apakah waktu membuat barang itu sesuai dengan sistem atau bakuan yang ditentukan? Tidak. Kalau tidak, berarti tidak standar. Nah, kita lihat setelah ditelusuri ternyata ukuran inci yang berbeda pada dua pabrik utama peluru di UK dikalibrasi. Jadi intinya pada saat itu ternyata belum ada kalibrasi, belum ada penyamaan.
Nah, di sini jadi masalah. Nah, makanya di ISO itu kalau untuk alat-alat yang bersifat spesifik maka perlu adanya kalibrasi. Kemudian baru Perang Dunia Kedua juga mendapat masalah serius dengan pemicu peluru yang tiba-tiba meledak di pabrik senjata. Kembali lagi, nah ini sejarahnya dari sana. Jadi ISO itu sejarahnya dari standarisasi militer. Jadi kalau Anda tahu, itu dari mana sih ISO itu lahir? Dari standar militer. ISO itu. Standar militer itu harus spesifik, harus tighten, ketat standarnya. Tidak bisa main-main. Kalau speknya A ya A, speknya B ya B, gitu kan. Jangan sampai begitu. Pada saat mereka menggunakan, mereka misalkan tidak standar, maka akan berbahaya pada dirinya sendiri, pada diri kita sendiri. Kemudian usaha pemecahannya bagaimana? Pada saat itu Menhan menugaskan inspektur pabrik agar dapat terima harus menulis prosedur produksi. Nah, saat itu mulai ditulis aturan main produksi itu mulai ditulis. Kalau dulu otodidak aja, produksi A jalan, produksi B jalan, semua jalan, tidak punya aturan tertulis. Nah, saat itu baru ada yang namanya istilah prosedur. Dan prosedur itu harus disahkan. Banyak aturan, kalau kita suatu perusahaan, banyak aturan tidak standar. Contoh, kita bikin SOP. Contoh misalkan bagaimana SOP medis untuk pemeriksaan misalkan. Kita bikin SOP. Karena kita tidak mengerti standar, SOP itu tidak jelas. Ini valid atau tidak valid. Yang memvalidasi siapa? Nah, kalau dengan ISO harus standar. Siapa yang membuat, siapa yang memeriksa, siapa yang menyetujui. Apa tujuannya? Kalau ada kasus, ada masalah, jelas traceability-nya. Siapa yang salah ini? Jangan lempar masalah. Nah, ISO itu adalah bagaimana trik membangun, mempermudah traceability kasus. Contoh, kalau ini belum di ISO, karena produk yang saya lihat ini, contoh seperti ini. Ini pernah di Papua, dulu ada waktu rapat DPR di Papua, di satu kabupaten, ada orang yang merasa keracunan minum air kemasan waktu rapat. Kalau nggak salah waktu itu pejabat di sana, saya tidak mau sebutkan. Pada saat minum, langsung dia pingsan, dibawa ke rumah sakit. Langsung orang di sana menganggap bahwa air kemasan ini beracun. Wah, ini beracun ini. Ribut kan? Nah, karena perusahaan ini sudah di ISO, mereka tenang menghadapinya. Ada apa ini? Oh, komplain. Ini minum ini langsung pingsan, langsung beracun. Oke, bawa barangnya, keep, simpan. Jangan dikemana-mana barangnya. Akhirnya dicek. Kata pabrikan, kami punya standar produk, kami sudah punya standar sistem. Setiap produk yang keluar, tanggal berapa, mesin yang mana, siapa yang membuat, ada yang tercatat. Anda lihat di sini ada barcode. Ini kalau barcode ini di-scan, ini akan keluar tanda produksi. Kerap dibaca tanggal produksi tanggal berapa, mesin apa, kemudian di sini ada data kapan expire-nya. Walaupun di sini sering ditulis expire-nya ya. Di sini sudah include, di dalamnya sudah ada. Jadi detail. Jadi pada saat terjadi orang merasa keracunan di Papua, kemudian pihak polisi biasa ambil barang bukti. Ambil barang bukti, oke, simpan. Siapa yang sakit, silakan ke rumah sakit dulu. Baru tim itu datang, dicek barangnya. Oke, ini barang yang Anda minum. Barcode-nya ini. Kami bawa approval sampel yang dari pabrik kami. Ini sama barangnya. Mesin sama, tanggal sama, apa yang sama, semua datanya sama. Oke, kita uji lab. Jadi minum air yang diminum tadi diuji lab, approval sampel yang disimpan sesuai dengan data yang sama di barang tersebut diuji lab. Ternyata